وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia, maka hendaklah kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Hidayatullah yang berada di Medan Timur. Ya, beliau bertanya, bagaimana caranya kita bisa membuat kedua orang tua kita diampuni segala kesalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Orang tua kita yang laki-laki sudah meninggal dan tinggal ibu saja yang tersisa. Amalan apa yang bisa kita perbuat untuk keduanya? Adakah dalilnya? Barakallahu fikum, kita ucapkan kepada saudara kita Hidayatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya, terkhusus dan secara umum semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang telah meninggal di antara kaum muslimin. Taib, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak yang dia beriman kepada Allah dan dia itu cinta kepada orang tuanya, atau dikatakan anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia hendak memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Ya. Namun kebanyakan kita bingung apa sih yang akan kita lakukan. Ya, apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukannya untuk memintakan ampun atau memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita atau orang tua kita yang telah meninggal. Nah, yang pertama, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sebelum kita mendoakan, sebelum kita melakukan amalan-amalan tersebut, ialah melunasi hutang piutang ayah atau ibu kita yang telah meninggal dunia. Kok bisa ke situ ya? Lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang meninggal dunia. Kemudian diketahui bahwasannya dia memiliki utang kepada saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar itu, menyaksikan itu, maka Nabi tak mau menguburinya, tak mau mensolatinya. Lihat. Karena apa? Orang yang meninggal dunia kemudian dikuburkan, akan tetapi dia meninggalkan hutang piutang yang banyak maupun sedikit kepada saudaranya, maka dia akan terus diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan tersebut. Minimal dia akan dibukakan pintu neraka baginya, ditampakkan pintu neraka baginya. Sebelum di akhirat ini kita berbicara, masih di kuburan saja, di alam barzakh saja, dia telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita sebagai ahli waris, anak, ya, kita harus melunasi, mencari tahu utang piutang ayah atau ibu kita. Kemudian kita harus melunasinya. Terkadang mungkin anak ini terlalu berpikir atau terlalu hitung-hitungan, ya. Hutang ayahnya banyak, mengharuskan mereka untuk jual rumah. Tapi tak langsung dijual, menunggu harganya naik,
Na'udzubillah min dzalik. Beliau tega ayahnya atau ibunya disiksa dulu. Hanya menunggu harganya naik. Mengambil keuntungan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita mendoakan dan melakukan amalan-amalan yang lain ialah melunasi hutang piutang ayah kita. Kemudian yang kedua adalah beristighfar untuknya. Meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, berilah ampunan kepada kedua orang tua kita. Seberapa banyak, sebanyak mungkin, seberapa panjang, sepanjang mungkin, sampai kapan, sampai Anda pun mati. Terus meminta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Ya. Sampai kapan? Terus. Jangan tanya sampai kapan. Berapa banyak? Kalau bisa sebanyak mungkin. Nabi SAW tatkala ibundanya meninggal dan Nabi sudah besar, Nabi meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibunya. Tapi Allah tidak mengizinkan Nabi untuk meminta ampunan kepada Allah. Kemudian Nabi meminta izin agar bisa mengunjungi kuburannya. Maka Allah mengizinkan Nabi untuk mengunjungi kuburannya. Dan di situ Nabi SAW menangis. Menangis yang betul-betul mengeluarkan air mata yang banyak. Sehingga Anas bin Malik yang menyaksikan mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi sebegini rupa. Jenggotnya basah, baju di dadanya ini basah. Karena beliau tidak bisa mendoakan ibundanya. Beliau hanya bisa menyaksikan kuburan ibundanya. Nah sekarang kita, ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tua kita, meminta ampunan untuknya, maka teruslah kita meminta ampunan. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, menjaga hubungan saudara ayah kita, baik itu kepada saudara-saudara kandung atau kerabatnya. Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, sahabat Abdullah bin Umar, beliau pernah mendengar Nabi kita SAW bersabda, inna min abarril bir silatar rajuli ahla wudda abihi ba'da an yuwalliya. Ya, salah satu kebaikan yang sangat luar biasa seorang lelaki, seseorang yang menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang dicintai atau disayangi oleh bapaknya setelah bapaknya meninggal. Ya. Salah satu kebaikan yang luar biasa seorang lelaki yang menyambung tali persaudaraan kepada orang-orang yang dicintai oleh bapaknya, disayangi oleh bapaknya setelah bapaknya meninggal. Artinya apa? Setelah ayahnya meninggal, maka dia terus menjalani atau menjaga tali silaturahimnya tadi. Bukan seperti kebanyakan sekarang. Ayah ibu telah meninggal, maka habislah sanak saudara. Nggak ada lagi namanya kumpul-kumpul. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus kita menjaga tali silaturahim. Dengan kita menjaga tali silaturahim tadi, maka otomatis ayah kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan tadi. Kemudian yang keempat, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ampunan bagi kedua orang tua kita ialah perbanyak sedekah. Ya, perbanyak mewakafkan, bersedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal. Mungkin ini saja yang bisa kita jawab, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.